Orang yang rajin untuk menuntut ilmu agama Allah ini, itu pertanda di dalam dirinya bahwasanya Allah sudah mulai ridho dan mengampunkan dosa-dosanya. Insyaallah kedatangan kita ke kajian Musas ini merupakan bukti sesungguhnya Allah sudah mulai ridho dengan kita, akhwat. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada qudwah kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratim mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Yang barusan kita memperingati Mauludun Nabi. Semoga dengan memperingati Maulud Nabi ini bertambah kecintaan kita, qudwah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangan beliau mengangkat derajat kita wanita ini, Bu, dari alam kebodohan, dari wanita yang tak pernah dipandang di zaman jahiliyah, dan kita tidak mendapatkan warisan di zaman jahiliyah. Tapi ketika Rasulullah diutus ke muka bumi ini, maka terangkatlah derajat wanita dari alam kebodohan kepada alam terang-benderang yang kita rasakan pada hari ini. Insyaallah dalam memperingati Maulid Nabi, perbanyaklah sholawat serta amalkan sunnah-sunnah qauliyah, fi'liyah dan takririyah ya Rasulullah, supaya nanti kita layak mendapatkan syafaat ketika di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhwati fillah, kita akan lanjutkan materi fikih kita karena memang tugas saya adalah menyampaikan fikih, jadi kita harus memang mengkaji bab-bab fikih saja. Insyaallah kita lanjutkan pada hari ini ya. Bab kecilnya, insyaallah bab wudhu selesai hari ini. Beberapa keadaan yang disunnahkan supaya kita berwudu. Apa maksudnya ini, Ustazah? Ketika apa saja, amalan apa saja kita disunnahkan untuk berwudu. Nah, itu ya bahasa sederhananya ya. Yang pertama, ketika berzikir atau menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sunnah hukumnya, akhwat. Apa maksudnya, Zah? Seharusnya ya, kita umat Islam ini berusahalah menjadi orang yang menjaga air wudhu, sehingga zikir pun gitu, atau menyebut nama Allah dalam keadaan berwudhu. Sebutkan zikir apa saja, mau hauqalah, mau takbir, mau tasbih, apalagi mau tahlil, itu sunnah dalam keadaan berwudhu. Jadi intinya apa? Sebaiknya akhwat, kita nih orang yang rajin atau istiqomah untuk menjaga air wudhu. Menjaga paham maksud saya? Sudah paham ya? Antuna sudah berwudhu nih sekarang gitu. Nanti kentut jam 11, kapan ngambil wudhu lagi? Jujur aja. Mau wudhu kan? Ya udahlah, jam 11 sampai jam 12:04 tidak dalam keadaan berwudhu. Begitulah dahsyatnya Islam ya. Tapi hukumnya sunnah ya, akhwat ya. Nah, di sini apa maksudnya, Zah? Jadi ketika berzikir atau menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala disunahkan di dalam berwudu berdasarkan hadis Muhajir bin Kunfuts. Muhajir bin Kunfuts. Apa kata beliau? Rasulullah SAW bersabda, ketika itu dia sedang mengucapkan salam kepada Nabi yang ketika itu sedang berwudu, tetapi beliau tidak menjawab salam itu hingga menyelesaikan wudunya. Setelah itu barulah beliau menjawab ucapan salam tersebut secara seraya berkata, sebenarnya tidak ada halangan bagiku untuk membalas salammu itu, tetapi aku tidak ingin menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Subhanallah. Jadi Rasulullah tidak menyebut nama Allah dan memuji Allah kalau tidak dalam keadaan berwudu. Nah, ini yang pertama ya, akhwat ya. Ini nggak kita perpanjang, tapi kita mengajak jadilah orang yang senantiasa memperbarui wudu terus. Lalu yang kedua, hendak tidur. Nih, subhanallah. Antuna sering nggak berwudu sebelum tidur? Akhwat, saya tanya, seringkah berwudu sebelum tidur? Hah? Sering?
alhamdulillah. Yang seringnya wudu isya, nah gitu kan, habis itu buang angin jam 10 malam, wudunya diperbarui atau enggak? Jujur aja kita, apalagi yang udah pakai skincare tuh, Zah 20.000 nih Zah, gitu ya, batal wudu ya, enggak diambilnya lagi. Ini bahkan orang yang tidur dalam keadaan berwudu ini adalah orang yang didoakan oleh para malaikat. Subhanallah. Tidur itu kan mati, akhwat. Ya, perpisahnya ruh dan jasad kan. Nah, makanya kita sangat disunahkan sebelum tidur itu berwudu. Kita nggak tahu apakah kita besok paginya masih dihidupkan oleh Allah atau tidak. Makanya berwudulah terus sebelum tidur. Meskipun itu yakin perjuangan, bukan tak perjuangan. Memang saya katakan memang perjuangan, akhwat. Menjaganya itu perjuangan. Cuman kita ingat lagi, ya, apa keutamaan orang yang berwudu sebelum tidur ini? Salah satunya hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man bata tahiran wa bata fi syi'arihi malak, falam yastayqizu minan naum illa qala lahul malaikah rabbighfir li 'abdika fulan ya Rabb, fa innahu kana bata tahiran." Ini salah satu doa malaikat. Barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, wabata fi syi'arihi malak, maka akan tidur di sampingnya seorang malaikat. Subhanallah. Maka falam yastayqizu minan naum, orang ini tidak akan bangun dari tidurnya illa qala lahul malaikah, sampai malaikat mendoakannya terlebih dahulu. Apa doanya? Rabbighfir li 'abdika fulan, ya Allah ampunkan dosa hambamu si fulan itu ya Rabb, fa innahu bata tahiran, karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Berarti apa, akhwat? Malaikat memohon ampunkan diri kita kepada Allah karena kita tidur dalam keadaan berwudu. Bisa dipahami? Ini terutama ibu-ibu yang sudah punya suami. Saya tanya, ibu kalau sudah ambil air wudu, kemudian bapak minta pijit, batal apa enggak wudunya? Batal apa enggak? Kok enggak ada yang jawab? Batal. Ya sudah, kalau yang bilang batal, habis pijit bapak, ya sudah, wudu lagi. Hah? Pegang lagi. Pegang lagi antum, gimana antum? Uduk lagi ya? Gitu kan? Nah, kalau sudah kita sampaikan fikihnya kemarin, sudah disampaikan? Siapa yang catat? Apakah batal sentuhan seorang suami atau pasangan hidup kepada pasangan hidupnya saat berwudu? Batal nggak? Coba sebutkan dulu imamnya. Ya. Itu saya sampaikan kemarin ya. Insya Allah aman tuh. Ya. Cuman kan kita udah sampaikan kemarin. Kalau Syafi'i itu memang batal. Sentuhan aja, nafsu nggak nafsu, aljul bil julud, kalau udah kulit dengan kulit batal. Tapi kalau imam yang tiga nggak batal. Hanafi yang tak membatalkan. Kalau Maliki dan Hambali apa? Batal apabila sentuhan nafsu syahwat. Ngambil yang mana, Zah? Bagusnya ngambil Syafi'i. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya nggak apa-apa, insya Allah aman. Kita langsung tidur setelah kita mijit suami kita. Kenapa? Karena kan ibadahnya bukan di sholat lagi, bukan di wudhu lagi. Ini ada ibadah sunnah tidur. Bisa dipahami ya, akhwat ya. Tapi kecuali kalau bapak udah minta yang satu tuh ya udah batal lah. Sudah nafsu dia sudah batal. Bisa dipahami ya? Ya. Lanjut ya.
Jadi subhanallah ya, kita coba untuk mengamalkan yang kedua ini. 1, 2 ini kita amalkan lah, minimal tidur nih lah gitu. Bagus hadisnya ini, sahih hadisnya ya. Kita coba ya, terus siapa dia tidur dalam keadaan berwudu, baru zikir. Cuman kalau bisa jarak antara wudhu dengan zikir nggak jauh. Habis itu tidur, itu yang paling afdol. Ini wudhu, zikir jam 10, habis itu nonton YouTube dia baru tidur jam 12. Jadi itu rangkaiannya ya, berwudhu, kemudian zikir, baru baca doa. Zikir mau tidur apa yang antum udah baca akhwat? Ayat kursi 3 kul, Al-Muluk, hebat ya. Yang baca Al-Muluk tiap malam saya kasih apresiasi. Apa keutamaan membaca surah Al-Muluk? Bisa terhindar dari azab kubur. Kalau bisa tiap malam bagus. Apalagi zikir tidur yang antum baca? Sholawat, habis itu istighfar, banyak zikirnya ya. Sempat tuh. Ya, kita sebut-sebut aja kan. Makanya saya tanya, sempat gak antum baca itu? Saya rapikan ya. Ini yang paling sahih nih. Yang pertama baca surah Al-Fatihah. Kalau Al-Muluk itu zikir. Kalau ini rangkaian zikir sebelum tidur. Ya. Yang pertama surah Al-Fatihah. Yang kedua baca surah Al-Baqarah 1 sampai 5. Hafal? Tak hafal dia Quran. Ini kadang rangkaian wudhu tadi. Yang ketiga baca ayat kursi. Ayat kursi hafal akhwat? Alhamdulillah. Yang keempat baca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah 284 sampai 286 ya. Apa bunyinya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Sampai habis. Sudah akhwat? Baru baca trikul. Trikul tahu ya? Kemudian salawat Nabi. Setelah itu usahakan ketika kita membaca zikir, ini sebenarnya ayat ruqyah diri sendiri loh. Antum sudah pernah ruqyah belum? Udah pernah ruqyah? Ah, ini yang belum ini ruqyah lah. Jin tuh banyak dalam tubuh kita ya. Nah ini sekarang ibu-ibu demen-demen ruqyah nih. Ustazah Fani, kami mau ruqyah Ustazah. Nggak apalah, pingsan bareng-bareng dia bilang ya, sakitnya bareng-bareng. Nah ini sebenarnya zikir tidur ini ayat ruqyah. Cuma niatnya ketika kita mau tidur tuh zikir. Tapi kalau niat lagi diruqyahkan, ruqyah pakai metode air minum. Nanti kapan-kapan bagus nih kalau mau buat. Kita nggak usah terlalu minta ruqyah orang, ruqyah diri sendiri aja. Ambil air minum, pakai metode minum, baca ini. Maka adabnya makanya mengangkat kedua tangan. Kemudian kalau di tempat tidur tuh, maaf ya saya contohkan, setengah seperti ini. Nah, kalau udah tidur tuh lewat tuh akhwat. Naikkan kedua tangan, baca rangkaian yang saya sebutkan tadi. Nanti tepuk 3 kali. Embus, usap dari atas kepala sampai ujung kaki. Nah, rapi. Kalau bisa itu diniatkan untuk apa? Ya ruqyah. Ruqyah sendiri itu pendek aja dia. Jadi kalau bisa kapan-kapan buat ruqyah bareng musas. Tapi ruqyah sendiri, saya hanya memandu. Ibu ruqyah sendiri. Apa mau ruqyah misalnya? Saya mau ruqyah Ustazah susah bangun pagi. Niatkan ruqyahnya susah bangun pagi. Karena ini pasti jin. Apalagi emosi tinggi, suka marah sama anak. Sifat sabaiyahnya, ruqyah tuh. Karena itu setan kan? Yang membuat kita marah setan. Ya. Apa dia? Sekali lagi, saya lebih suka antum semuanya ruqyah diri sendiri dibandingkan minta ruqyah. Jadi dalam fikih nggak bagus orang yang minta ruqyah, kecuali memang orang sudah lihat ruqyah adalah kakak lagi, berarti dia nggak bisa mawas dirinya. Nah sebenarnya itu tingkatan paling rendah itu akhwat, kalau antum semuanya baca zikir pagi, zikir petang, itu yang membuat diri kita aman.
Ini benteng. Zikir pagi, zikir petang. Sering baca nggak al surat? Insyaallah. Zikir pagi, zikir petang. Nggak mampan, naik ruqyahkan diri sendiri. Nggak mampan, baru diruqyah. Jadi itu apanya ya, tingkatannya. Gitu ya akhwatillah. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga, amalan apa lagi yang disunahkan kita untuk berwudu? Yang ketiga adalah orang junub. Habis dia junub, disunahkan berwudu sebelum tidur. Paham? Subhanallah. Nih ibu-ibu, termasuk saya ini mengingatkan diri sendiri, jarang fikih ini kita lakukan. Saya mohon maaf. Udahlah, habis ibadah tuh tidur lagi tuh. Paksakan diri antuna semua, ambil air wudu, habis itu baru tidur. Kita bacakan fikihnya ya. Nah, orang yang junub disunahkan berwudu jika dia hendak makan, minum, ataupun hendak mengulangi senggamanya. Saya mohon maaf karena ini kajian fikih. Jadi kita disunahkan kalau orang yang sedang jima dengan suaminya, kalau dia mau makan, kalau dia mau minum, dia mau bersenggama 2 kali lagi, itu disunahkan untuk berwudu minimal. Saya ingatkan antuna, ini pertanyaan ini banyak itu ditanyakan ketika Ramadan. Bangun sahur, betul kan? Habis itu waktu udah mepet, mandi dulu apa sahur dulu antuna? Mandi apa sahur? Sahur. Kalau antuna nggak sahur, azan udah dekat. Tapi disunahkan berwudu sebelum kita sahur. Paham fikihnya ya? Meskipun kita belum mandi. Ini kalau bisa nih akhwat ya. Nah, disunahkan berwudu setelah bersenggama, mau tidur, termasuk itu makan, minum, kemudian tidak mengulangi senggamanya. Ini berdasarkan hadis Aisyah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, dan Aisyah mengatakan, apabila Nabi SAW dalam keadaan junub, lalu beliau hendak makan atau tidur, maka beliau berwudu terlebih dahulu. Subhanallah. Terus dari Ammar bin Yasir, Nabi SAW memberi keringanan kepada orang yang junub, lalu hendak makan, minum atau tidur, agar berwudu seperti wudunya sholat. Saya mohon maaf, kita bacakan fikih ini bukan untuk mempermudah antuna. Ingat kata-kata saya, bukan untuk mempermudah antuna, tapi kita mengambil ini, mandi itu dilambatkan karena darurat. Paham? Udah gak apa-apa dong, mandinya nanti aja lah, wudu aja lah, kan fikihnya dulu gak apa-apa dong. Nah, mandi junub itu akhwat semakin cepat semakin baik. Makanya orang tua kita dulu, meskipun dia tidak ilmiah cara menyampaikannya, cuman bagus juga kalau kita ingatkan. Habis junub mandi dulu, nggak boleh nyapu. Apa kata orang tua kita lagi? Nggak boleh masak, ya boleh ya, nggak boleh yang lainnya kalau sebelum mandi. Itu sebenarnya bagus akhwat. Cuman kita sampaikan ilmunya tadi, ya disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu apabila kita belum sempat untuk segera mandi tadi. Ya, bisa dipahami ya akhwat ya? Oke. Selanjut yang keempat. Jangan sepele nih dengan berwudu, ini luar biasa. Kita udah bahas keutamaannya kan. Yang keempat, nah ini juga sering kita tinggalkan ini. Disunahkan berwudu sebelum mandi. Sunnah hukumnya. Apakah itu mandi wajib ataupun mandi sunnah? Berdasarkan hadis dari Aisyah, jika Rasulullah ingin mandi disebabkan junub, maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangan, lalu beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kirinya dan mencuci kemaluannya. Kemudian beliau berwudu seperti wudu ketika ingin mengerjakan sholat. Jadi ini dari hadis Aisyah, inilah dalilnya ya, yang ma'ruf, sesungguhnya orang yang mandi itu disunahkan terlebih dahulu untuk berwudu.
Paham ya Bu? Nanti akan dijelaskan kembali nanti di bab mandi. Jadi kita walaupun kita junub iya, sebelum kita mandi wajib itu berwuduk seperti wuduk layaknya orang sholat. Kemudian baru kita mandi seperti biasa. Habis mandi itu wuduk lagi apa enggak? Kenapa? Wuduk ketika mau sholat. Kalau mandinya itu memang berdekatan dengan waktu sholat, berarti wuduk 2 kali. Lebih afdol, saya sampaikan ya. Lebih afdol, ulama banyak berpendapat wuduk lagi layaknya seperti orang mau sholat. 2 kali nggak apa-apa. Ini sunnah sebelum mandi. Kemudian ini wajib mau sholat. Paham ya? Nah, itu akhwat. Meskipun ada nanti mendengar ulama mengatakan bahwasanya sebenarnya wuduk yang sudah kita wuduk pertama tadi itu sudah mewakili untuk wuduk selanjutnya. Nah, tapi saya lebih memilih terbiasa melakukannya 2 kali. Ya, akhwat ya. Takut tadi seperti kita udah wuduk menggosok-gosok lagi kemaluan kita. Udah kita bahas kemarin kan? Menurut imam siapa tadi ada yang batal ada yang enggak. Nah, jadi itu lebih menjaga wuduk 2 kali. Itulah perbedaan pendapat ketika kita memandikan mayat. Ada wuduk sebelum mandi kan? Ada juga wuduk 2 kali. Ini lapang aja lah kalau fikih ini. Nah, kita sampaikan fikih ini biar antum jadi orang yang berilmu. Bisa dipahami ya akhwat semuanya? Nah, kemudian akhwati fillah, yang kelima, disunnahkan memperbaharui wudu pada setiap hendak sholat. Meskipun boleh, ya, kan kita kan wajib wudu itu apabila wudu kita batal kan. Jadi boleh misalnya kita wudu sekarang tadi jam 10, zuhur ibu nggak batal, boleh langsung sholat? Boleh nggak? Ya boleh, karena antum semuanya dalam keadaan berwudu. Tetapi afdolnya, sunnahnya perbarui wuduknya kembali. Bisa dipahami ya? Meskipun ini hukumnya boleh, tapi kita tadi kan membahas amalan apa yang disunnahkan untuk berwudu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Buraidah, Nabi senantiasa berwudu pada setiap kali ingin mengerjakan sholat. Akan tetapi pada hari penaklukan Mekah, beliau berwudu, menyapu kedua sepatunya serta mengerjakan sholat itu dengan 1 kali wudhu saja. Dan Umar bertanya, wahai Rasulullah, Anda melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Nabi SAW menjawab, memang sengaja saya melakukan itu wahai Umar. Berarti kalau kita lihat dari hadis ini, Rasulullah adalah orang yang senantiasa memperbaharui wudhu di dalam dia sholat meskipun dia masih punya wudhu. Paham ya Bu ya? Karena itu tadi berhati-hati. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah, kita bacakan lagi. Sekiranya tidak akan memberatkan umatku, tentunya aku suruh mereka berwudu pada setiap kali ingin mengerjakan sholat dan menggosok gigi pada setiap ingin berwudu. Nah, inilah hadisnya ya. Sudah kita bacakan 2 hadis bahwasanya sunnah hukumnya berwudu setiap hendak melaksanakan sholat. Itu 5 ya. Sebenarnya dia banyak lagi, cuma saya hanya ngambil 5 ini aja. Ada juga fikih yang mengatakan habis makan daging onta, kemudian habis memakan masakan yang dimasak pakai api, macam-macam. Cuman hadisnya tuh saya nggak berani mengatakan itu sahih. Makanya kita membahasnya yang sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari saja. Ya akhwat ya. Oke. Sekarang kita bacakan, ini penting, beberapa perkara penting yang perlu diperhatikan oleh orang yang berwudu. Jangan ada keraguan habis ini wudunya batal apa enggak gitu ya. Jadi hal-hal penting yang harus diperhatikan bagi orang yang berwudu. Yang pertama, anggapan
bahwa batal bila membaca doa ketika membasuh anggota wudhu adalah tidak beralasan sama sekali. Sebentar, nanti saya terangkan. Doa-doa yang perlu dibaca pada saat berwudhu adalah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi akhwat, ada juga orang berpendapat bahwasanya ketika kita membaca doa di dalam anggota tubuh kita yang kita wudhu ini hukumnya batal. Ya. Tetapi di dalam fikih yang sahihnya, bahwasanya anggapan bahwa batal bila membaca doa ketika membasuh anggota wudhu adalah sama sekali tidak beralasan. Jadi apa maksudnya? Antuna lanjutkan. Kalau ada di muka ini antuna membaca doa ketika menyuci muka, kan ini kan menggugurkan dosa kan? Lanjutkan. Tetapi di dalam fikih antuna boleh membacanya di dalam hati. Di dalam hati. Ketika muka, kalau pakai bahasa Arab ya, misalnya ya Allah, Aufirli bi wajhik az-zunub, ya Allah maafkan dosaku lewat wajahku ini, gitu ya. Tapi di dalam hati. Karena kan masalahnya kadang-kadang kita berwudu di tempat kamar mandi. Itu aja masalahnya. Gitu ya akhwat ya. Meskipun di dalam fikih insya Allah dia nggak membatalkan wudu. Paham nomor satu nih? Gimana kalimatnya enaknya tuh? Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, seandainya orang yang berwudu itu bimbang, ya. Yang satu tuh gimana tuh Bu? Tidak batal ketika kita membaca doa di dalam berwudu anggota tubuh kita. Nah, gimana enaknya tuh? Ya, jadi kalau orang membaca doa setiap dia sholat, membaca doa ketika dia mengambil anggota wudu itu tidak membatalkan wudu. Bisa dipahami ya? Nah, gitu aja lah bahasanya. Yang kedua, anggapan ya seandainya orang yang berwudu itu bimbang, nggak usah dicatat, mau dicatat ya? Mau dicatat ini nggak bahasa sendiri, ya. Jadi seandainya orang yang berwudu itu bimbang dengan jumlah bilangan basuhannya, pernah antuna seperti ini? Bimbang nih, ini 2 kali apa 3 kali nih? Gitu kan? Maka hendaklah dia mengambil bilangan yang paling sedikit. 2 apa 3? 2, basuhlah sekali lagi. Ini bimbang, syak. Tapi kita udah bilang kemarin, yang sering syak itu banyak jin tuh, ya. Karena dia yang membuat kita ragu. Kemarin kita sudah mempelajari berapa kali batasan mengambil air wudu dalam anggota tubuh kita nih. Paling banyak berapa kemarin? 3 kali. Nggak ada sunnahnya 4